Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita mendengarkan renungan lagi ya. Terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai Tuhan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan karena itulah yang Tuhan ingini ya. Dan juga membuat saya untuk membuat renungan, seri-seri khotbah. Karena biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Mau dari denominasi manapun, bendera gereja manapun, begitu ya. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kita sebagai murid-murid Kristus ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak juga saya sering kasih tahu di seri-seri khotbah saya sebelumnya, entah kita dari gereja mana, entah kita dari denominasi dimanapun ya, mau karismatik, mau Bethel, Pantekosta, Protestan dan sebagainya, bagi saya itu tidak penting ya. Yang penting adalah kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita memberitakan firman Tuhan dan kita menjalani apa yang Tuhan inginkan, bersaat teduh, merenungkan setiap hari renungan-renungan yang firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita di hari itu, dan sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan, kita memulai renungan hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari yang baru lagi. Sebentar kami akan mendengarkan renungan yang apa yang Tuhan inginkan, ingin berbicara kepada kami. Biarlah Engkau pakai lidah, bibir hamba-Mu ini agar sesuai dengan apa yang Tuhan punya maksud. Sehingga kami dapat bisa menjadi anak Tuhan yang militan, yang lebih lagi setiap harinya setia sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, seperti biasa jangan lupa ya di subscribe ya. Untuk yang baru mengikuti, selamat datang dan selamat mengikuti. Biarlah apa yang saya sampaikan ini itu boleh Bapak Ibu menjadi renungan buat referensi Bapak Ibu untuk dapat bisa memberitakan lagi kepada orang-orang di sekitar di Bapak Ibu ya, di kantor ataupun di yang masih bersekolah, di lingkungan tetangga, bersosialisasi. Biarlah kita dapat bisa terapkan perkataan firman Tuhan itu ya Bapak Ibu ya, dan menjadi pelaku. Puji Tuhan, kita lanjut lagi ya. Kita akan sambung lagi khotbah seri kita masih tentang akhir zaman ya. Kita lanjut di Wahyu yang ke-6. Ini Wahyu ke-6 ini kan ada ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Itu agak panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang saya singkat aja. Saya tidak membaca semuanya, tetapi saya hanya membaca intisarinya saja yang saya ingin sampaikan. Dan di sini di Wahyu yang ke-6 mempunyai perikop seperti ini. Ke-6 materai pertama dibuka ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan mengambil di ayat yang ke-6b ya Bapak Ibu ya. Jadi Wahyu 6 ayat yang ke-6b, begini bunyinya: secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita mendengarkan renungan, kita mendengarkan firman Tuhan lagi ya Bapak Ibu ya. Itu suatu anugerah ya, yang dimana nantinya firman ini akan hilang ya Bapak Ibu ya. Bukan perkataan saya, bukan kata saya, tetapi itulah yang akan terjadi sesuai dengan kata Injil ini, kata Alkitab. Alkitab itu adalah perkataan Kristus sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi nabi-nabi menulis itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus yang sendiri yang bilang ini firman akan hilang, semua akan lenyap Bapak Ibu. Dan kapan waktunya? Saya yakin dan percaya sebentar lagi. Semua sudah hampir sekali tergenapi. Ya Bapak Ibu ya, dengar deh pokoknya perkataan saya ini. Saya sedang tidak menakut-nakuti, tapi itulah yang terjadi, itulah yang akan terjadi. Dan kapan waktunya Pak? Sebentar lagi saya tahu.
sebentar lagi. Ya, semua banyak kok khotbah-khotbah seri tentang akhir zaman, khotbah-khotbah pendeta memang menuju ke sana, memang mengkhotbahkan ini dan iya adanya, benar iya dan amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita sebagai anak Kristus, anak Tuhan, seharusnya kita peka. Kita harus tahu, sekarang sadar, bangun, wake up. Kita sudah di mana sekarang? Ya Bapak Ibu ya. Ini juga renungan ini bukan buat maksudnya menjadi ini juga buat saya. Ya, saya kadang-kadang juga suka tertidur iman saya. Saya masih manusia biasa. Ya, saya banyak mengikuti banyak memberitakan firman Tuhan, tetapi saya juga suka tertidur. Ayo bangun lagi. Bangun hubungan yang baik lagi sama Tuhan. Memang semakin hari semakin sulit. Itulah kata firman Tuhan. Gimana menyiasatinya? Bukan saya menakut-nakuti, sekali lagi ya. Maafkan kalau memang ada yang tersinggung atau ada yang ada yang kesentil. Tapi itu yang Tuhan, message dari Tuhan, pesan dari Tuhan. Ya, mengenai perikop ini, apa maksudnya? Secupak gandum sedinar. Akan ada masanya di mana gaji kita seharian bekerja itu hanya untuk cukup sekali makan. Jadi saya ulangi ya, satu hari gaji kita itu hanya cukup untuk satu kali makan. Ya, kalau mau didalami lagi nih, panjang lagi ceritanya. Tetapi renungan saya hanya buat singkat. Karena hanya renungan ya, hanya saat teduh. Paling hanya beberapa menit saja. Tidak sampai setengah jam. Makanya itu banyak sih referensinya, khotbah-khotbah. Bapak Ibu bisa buka lah di YouTube, sekarang udah canggih. Udah banyak sekali pendeta yang mengkhotbahkan. Apalagi tentang wahyu ini banyak sekali. Ya, ada banyak. Saya sih membebasi saja. Tidak harus terpatok sama saya hanya pembuat renungan saja. Yang saya mau katakan, ya Bapak Ibu ya, secupak gandum sedinar, ya di zaman Yesus sendiri, ya sedinar itu ya hanya gaji satu hari, upah buruh satu hari. Misalnya kalau di Indonesia ini buruh upah gaji honorer ya, ataupun buruh lah kita katakan ya, buruh satu hari itu sekitar 50.000. Ya sehari hanya dapat 50.000 dan itu untuk satu kali makan. Mungkin harganya nanti akan naik ya. Mungkin 1 liter beras nanti harganya akan 30.000 misalnya. Sisanya 10.000 untuk lauk, 10.000 lagi 20.000 lagi untuk lauk. Dan air putih sedikit. Jadi itu untuk makan satu kali saja gitu ya Bapak Ibu ya. 30.000-nya harga beras, harga nasi yang sudah ditanak, berasnya sudah ditanak menjadi nasi, dan 20.000-nya lauk plus ekstra minum, air putih, sudah selesai. 50.000 untuk satu kali makan ya, bukan untuk 3 kali makan. Karena satu hari itu kan manusia ini ada, kita orang Indonesia kadang-kadang ada yang 2 kali makan, ada 3 kali makan, bahkan ada yang 4 kali makan dalam satu hari. Tetapi yang saya mau katakan adalah satu kali gaji 50.000 itu ataupun upah misalnya hanya 40.000 ataupun 30.000 itu hanya untuk satu kali makan. Kalau yang mungkin sudah merasakan seperti itu, ya puji Tuhan, gitu ya. Ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan hilang. Tetapi ketika nanti Tuhan datang ataupun rapture terjadi, ini semua hilang. Pertolongan Tuhan hilang. Makanya itu sekaranglah waktunya untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Saya bukannya menakut-nakuti, sekali lagi, bukannya memberikan pandangan hidup untuk kita jadi lesu, jadi bimbang, jadi susah, bukan. Saya bukan sedang menakut-nakuti, tetapi inilah yang akan kita jalani nanti.
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu harus didapatkan. Kalau misalnya, oh Pak saya bos kok Pak, saya punya PT CV apa gitu ya, TBK, TBS, MBS apa gitu misalnya. Saya punya perusahaan di luar negeri yang duitnya M atau T. Ya nggak habis lah Pak dimakan 7 turunan. Apakah akan mengalami? Semua manusia akan mengalami. Mau tidak mau, suka tidak suka. Yang punya perusahaan besar sekalipun, ya, itu menuju kepada penggenapan firman Tuhan. Oleh sebab itu belajar dari sekarang, memang agak susah di dalaminya, susah untuk dimengerti. Saya juga berpikir seperti itu. Kadang-kadang kehidupan saya kok susah untuk dimengerti ya. Kenapa jadinya seperti ini gitu ya. Saya hanya orang biasa, bekerja di tempat biasa, perusahaan swasta biasa, yang gajinya pun biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pernah punya perusahaan, jadi saya bisa membagikan ini juga kepada kalangan atas, tetapi kalangan bawah pun saya pernah merasakan. Yang ini yang digaris bawahi. Kalau tidak dekat sama Tuhan, hancurlah semua. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menjalani ini. Sekarang dengan pandemik seperti ini, kehidupan ke depan ini semua tidak menentu Bapak Ibu. Saya yang ngobrol sama kalangan-kalangan pengusaha, semuanya udah garuk-garuk kepala. Sekarang duit mereka yang tadinya M, jadi hanya tinggal ratusan juta saja. Duit mereka yang tadinya T, hanya tinggal berapa M saja. Itu grafiknya jauh menurun. Tapi bukan kita harus lemah terhadap kondisi ini. Memang firman Tuhan yang sudah disampaikan berapa ribu tahun lalu sebelum Yesus lahir bahkan, semua akan tergenapi. Ya. Di akhir zaman pun sudah nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus lahir, mereka sudah mendapatkan nubuat seperti itu kok. Akan ada datang di mana masa sukar, masa susah. Apalagi kalau Bapak Ibu baca ya di Zakaria ya. Ngeri Bapak Ibu. Nabi-nabi sebelum Yesus, jauh sebelum Yesus lahir. Ya. Jadi perhatikan juga kekerasan Allah juga. Kelembutan Allah, berkat Allah, oke, kita terima. Tapi ada juga kekerasan Allah. Seperti halnya dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Dulu terus pertolongan Tuhan dari zaman Abraham, terus ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Nabi-nabi semuanya ada pertolongan Tuhan. Tetapi ada di mana masa Tuhan diam. Selama berapa lama? 400 tahun Tuhan diam akhirnya. Capek Tuhan sudah sama manusia. Bal masih lagi jatuh dalam dosa, masih lagi. Udah. Itu terjadi peralihan sampai akhirnya Yesus lahir. Itu tidak ada pertolongan sama sekali. Dari kitab perjanjian lama yang terakhir itu di mana ya? Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab. Perjanjian lama terakhir itu Maleaki ya Bapak Ibu ya. Setelah Zakaria ada Maleaki. Dan Maleaki pun ada hari Tuhan. Maleaki 4 itu yang terakhir itu. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka dan seterusnya. Ya, sampai itu aja. Dan sampai Maleaki 4 ini sampai akhir ayat terakhir, ayat yang ke-6 sampai ke Matius 1 silsilah Yesus Kristus sampai Yesus lahir. Itu Tuhan diam selama 400 tahun.
Jadi perhatikan juga kekerasan Allah ya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat gimana ya? Menakutkan memang. Kalau Zakaria juga sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, itu mereka sudah diberi penglihatan, diberi pengetahuan. Sampai kitab Maleakhi pun semua sudah dikasih tahu. Akhir zaman. Mungkin mereka melihatnya sampai Yesus lahir saja, tetapi secara garis besar itu menuju kepada akhir zaman. Kapan akhir zaman mulai? Sesudah Yesus mati dan disalibkan. Dan dia menang. Kemarin belum lama kita merayakan Paskah. Hari kemenangan. Garis besarnya apa tentang Paskah? Memberitakan firman Tuhan. Udah. Nggak usah banyak cerita lagi, ngomong ini itu. Paskah adalah roti tak beragi, ini. Itu hanya kebiasaan Israel lama. Kebiasaan bangsa Yahudi. Ya udah. Yang penting Yesus sudah lahir, sudah bangkit, sudah mati, sudah bangkit. Dia suruh beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bumi. Udah, kita lakukan saja. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Memang kalau kita baca tentang akhir zaman ini sangat menakutkan. Tidak pasti. Seperti kayak pandemik ini tidak pasti. Siapa yang bisa menjawab pandemik ini besok berakhir? Demikian renungan yang sudah saya kasih tahu intinya seperti apa, dan saya akan tutup di dalam doa Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, renungan yang sangat indah yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar ini bukan menjadi ketakutan buat kami, bukan menjadi batu sandungan, tetapi biarlah itu menjadi kekuatan yang baru buat kami, untuk kami sadar dan terus melakukan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan ingini, dan kami dapat bisa menang. Surga menjadi milik bagian kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Haleluya. Amin.